Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali dengan mata kuliah analisa kecelakaan. Kali ini membahas mengenai metode HFA-CS. HFA-CS adalah Human Factor Analysis and Classification System. HFA-CS pada awalnya dikembangkan untuk kecelakaan transportasi udara, kemudian berkembang kembali pada lingkungan medis, lalu dilakukan untuk analisa kecelakaan pada pertambangan, dan sekarang digunakan untuk semua jenis kecelakaan, terutama kecelakaan di dunia industri. Sebelum Anda memulai perkuliahan kita kali ini dan membahas mengenai HFA-CS, silahkan mencari satu kasus kecelakaan kerja yang ada di internet. Jika kasus yang Anda ambil itu kurang lengkap, maka lengkapi terlebih dahulu dengan asumsi-asumsi yang relevan dan masuk akal. HFA-CS terdiri atas 4 bagan yang harus diidentifikasi. Yang pertama adalah pengaruh dari organisasi, yang kedua adalah unsafe yang dilakukan oleh supervisor, yang ketiga adalah prekondisi dari kejadian kecelakaan tersebut atau keadaan lingkungan yang mendukung terjadinya kecelakaan kerja, dan yang keempat adalah unsafe action yang dilakukan oleh tenaga kerja itu sendiri. Pada pengaruh organisasi terdiri atas resource management yang terdiri atas human, budget, equipment, atau fasilitas yang ada pada perusahaan yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Pengaruh yang kedua adalah organisasi climate, yang terdiri atas struktur organisasi, kemudian kebijakan yang ada pada organisasi, dan budaya yang ada pada organisasi, khususnya budaya penerapan K3. Pengaruh yang ketiga adalah proses dari operasional itu sendiri. Terdiri atas 3, yang pertama adalah operasi, kemudian prosedur yang ada, dan yang terakhir adalah oversight. Setelah kita mengidentifikasi semua organisasi, pengaruh organisasi yang ada pada kasus kita lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu unsafe yang dilakukan oleh supervisor. Unsafe yang dilakukan oleh supervisor terdiri atas 4. Yang pertama adalah inadequate supervisor, terdiri atas 2. Yang pertama, kegagalan dari supervisor untuk mengelola training. Yang kedua, kurangnya bimbingan profesional yang didapatkan oleh supervisor sebelum dia menjabat menjadi supervisor. Selanjutnya, plain inappropriate operation. Artinya, supervisor tersebut melakukan sebuah kegiatan, itu melakukan kegiatan yang beresiko tanpa memperhitungkan keuntungan yang akan didapatkan dari tindakannya. Yang kedua, supervisor tidak melakukan risk assessment atau penilaian risiko. Yang ketiga, kurangnya persiapan sebelum melakukan pekerjaan oleh tim tersebut. Dan yang keempat, kurangnya improper work tempo. Unsafe dari sisi supervisor yang ketiga adalah fail correct the problem. Artinya, si supervisor tersebut gagal melakukan perbaikan perilaku terhadap karyawannya. Yang kedua, supervisor gagal mengkoreksi bahaya yang ada, safety hazard. Dan yang ketiga, supervisor gagal untuk menegakkan peraturan K3 yang sudah direncanakan di perusahaan tersebut. Unsafe supervisor yang keempat adalah supervisory violation. Artinya yang pertama, supervisor tidak
mematuhi peraturan maupun regulasi yang sudah ada di perusahaan, sehingga karyawannya pun dapat melakukan pelanggaran. Yang kedua, supervisor sengaja mengabaikan otoritas yang seharusnya dia laksanakan. Artinya, pada waktu dia harus melakukan pengawasan, tetapi supervisor tidak melakukan pengawasan. Yang ketiga, failure to conduct risk assessment, artinya supervisor gagal dalam menaksirkan resiko yang mungkin terjadi pada pekerjaan yang sedang dilakukan. Oke, untuk selanjutnya adalah bagian dari precondition terjadinya sebuah unsafe action. Precondition ini terdiri atas dua. Yang pertama, substandar kondisi dari operatornya itu. Ini terdiri menjadi tiga. Yang pertama adalah adverse mental state, yang terdiri atas hilangnya kesadaran situasi yang ada pada si tenaga kerja atau operator. Yang kedua, jam biologis yang terganggu, circadian rhythm. Biasanya ini terjadi karena orang tersebut mendapatkan kerja dalam shift-shiftan. Yang ketiga adalah alertness. Biasanya dia mengalami ngantuk. Kemudian terjadi kecelakaan juga dikarenakan dia terlalu overconfidence atau terlalu percaya diri. Compliance, adanya ketidakpuasan terhadap pekerjaannya. Dan task fixation, artinya tidak ada tugas yang pasti dalam setiap waktunya. Substandar kondisi yang kedua adalah adverse psychological state. Itu terdiri atas hipotermi, adanya kemungkinan motion sickness, kemungkinan dia lelah, kemudian dia dalam masa pengobatan, dan yang terakhir, kemungkinan si pekerja tersebut dalam kondisi keracunan. Substandar kondisi yang ketiga yaitu physical atau mental limitation. Ini terdiri atas kurangnya sensor motorik, terus yang kedua, waktu reaksi terbatas, dan ketiga, kemampuan fisik yang tidak kompatibel pada operator tersebut. Yang keempat, kemampuan kecerdasan yang tidak kompatibel pada operator. Substandar yang kedua dari precondition for unsafe action adalah substandar practice of operation, operator. Itu terdiri atas dua juga. Yang pertama adalah interpersonal resource mismanagement. Ini terdiri atas 4. Yang pertama, mereka tidak dapat bekerja sebagai tim. Yang kedua, kurangnya koordinasi antara pekerja maupun supervisor. Ketiga, tidak adanya briefing sebelum mereka memulai pekerjaan. Yang keempat, koordinasi yang buruk antara supervisor sendiri maupun supervisor ke pekerja maupun pekerja ke pekerja. Substandar praktis dari operation yang ketiga adalah personal readiness. Itu terdiri atas inadequate rest, kurangnya istirahat, kemudian ada kemungkinan mengkonsumsi alkohol, dia sedang dalam masa pengobatan. Kedua, ada poor judgment, artinya orang tersebut dalam kondisi melakukan diet. Kedua, dia terlalu banyak melakukan tugas, artinya tugas yang satu belum selesai sudah dilimpahi tugas yang lain. Yang ketiga, memang bad habit. Setelah precondition for unsafe action ini dilakukan analisa, bagian yang keempat atau bagian yang terakhir adalah unsafe action yang terdiri atas error dan violation. Error terdiri atas decision error, skill based error, dan persepsi error. Decision error terdiri dari salahnya mengambil keputusan. Jika terjadi X, maka yang harus dilakukan Y. Kemudian yang kedua adalah
prosedur yang terlalu tinggi sehingga tidak dipahami oleh tenaga kerja. Selanjutnya adalah choice decision atau knowledge base dari si pekerja itu sendiri yang kurang. Terakhir adalah cara si pekerja mengambil sebuah problem solving dari kegiatan yang sedang dia lakukan. Skill-based error ini terdiri atas attention failure, artinya si pekerja itu tidak dapat membreakdown apa yang dia pikirkan secara gambar dalam visual. Kedua, inadvertent operation of control, failure to see and avoid. Selanjutnya ada memory failure, artinya kesalahan dalam mengingat prosedur, kesalahan dalam mengingat proses. Karena memang dari awal sudah sering melakukan kesalahan, sehingga kesalahan yang berulang-ulang tersebut dianggap sebagai suatu proses yang benar. Error yang ketiga adalah perceptual error. Ini juga terdiri atas 3 hal. Yang pertama adalah kesalahan dalam memperhitungkan kecepatan, berat, maupun jarak. Kedua, kesalahan dalam mengukur situasi yang ada. Dan yang ketiga adalah visual illusion, artinya dia menggambarkan sesuatu pekerjaan dengan konsep yang salah. Unsafe action yang selanjutnya adalah violation. Violation terdiri atas kegiatan rutin. Kegiatan rutin itu artinya segala sesuatu kegiatan yang selalu dilakukan berulang-ulang, maka dapat menyebabkan sebuah kecelakaan. Yang terakhir adalah violation dalam bentuk exception. Ini juga terdiri atas beberapa hal. Hal tersebut bisa kita masukkan sesuai dengan case yang kita sedang bahas. Oke, sementara untuk HFACS seperti itu. Jadi, ketika Anda sudah memiliki kasusnya, Anda tinggal memasukkan penganalisaannya sesuai dengan per tiap bagan yang ada. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.